Ya, kita masih di pembahasan tentang patogen tanaman. Ini kita masuk ke jamur. Banyak hal bisa kita bicarakan tentang jamur, tetapi ada beberapa hal yang saya pilihkan untuk materi kita kali ini. Pertama, ada beberapa fakta-fakta penting tentang jamur. Yang pertama, jamur adalah makhluk hidup yang berkembang biak tidak hanya dengan sexual reproduction. Jadi dia tidak hanya bisa berkembang biak secara seksual saja, ada yang jantan, ada yang betina begitu ya, secara seksual, tetapi juga bisa berkembang biak secara aseksual. Nah, gitu ya. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan begini. Kalau dia sexual reproduction, ada gampang gini, ada induk jantan dan induk betina yang masing-masing menurunkan sifat. Maka generasi berikutnya itu memiliki separuh sifat jantan dan separuh sifat induk betinanya. Gitu ya. Jadi hasil dari reproduksi seksual itu adalah individu dengan sifat kombinasi yang baru. Tetapi jika perkembangbiakannya atau bereproduksi secara aseksual, generasi berikutnya itu tidak punya perbedaan genetik dari induknya. Karena memang tidak terjadi reproduksi secara seksual. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman tanaman ya, saya rasa contoh ini bisa digunakan karena sebagian dari kita memahami ini. Tanaman itu bisa diperbanyak dengan biji ya. Biji ini kan produk dari persilangan induk jantan dan betina ya, di bunga. Maka biji ini tumbuh jadi tanaman baru yang sifatnya separuh sifat induk jantannya dan separuh sifat tanaman induk betina. Kan begitu ya. Tapi ketika kita memperbanyak tanaman dengan stek, dengan batangnya, ya, maka sifat tanaman yang baru ini nanti sama persis dengan tanaman induknya. Karena perkembangbiakannya seksual. Itu yang disebut perkembangan seksual. Jadi, fakta pertama, jamur itu punya dua metode reproduksi, seksual dan aseksual. Hasil dari seksual adalah individu baru dengan kombinasi sifat genetik baru. Sementara yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual itu individu dengan sifat genetik yang sama. Kalau tidak dengan seksual, lalu bagaimana caranya mereka memperbanyak diri, Pak, jamur-jamur itu? Oke, bisa dengan cara artospora. Jadi dia punya miselium, dia punya hifa. Jamur itu kan bentuknya hifa ya, seperti benang-benang begitu ya. Nah, dia punya hifa itu kan terdiri dari beberapa sel. Ya, ini sel satu nyambung, sel berikutnya gitu ya, sel berikutnya hingga panjang. Maka bentuknya seperti benang. Teman-teman sering lihat ya. Nah, dia akan melepas setiap selnya itu. Ya, menjadi banyak sel yang dilepas. Nah, sel-sel ini kemudian terpencar, tumbuh di tempat yang baru. Atau dari sel-selnya itu kemudian mengembung, membesar, menjadi chlamydospor namanya, yang kemudian bisa bertahan hidup cukup lama di alam ekstrim. Dan pada waktunya nanti ketika dia tumbuh, ketika lingkungan sudah banyak nutrisi, dia mulai tumbuh menjadi individu jamur yang baru. Atau pada ujung-ujung hifanya itu, dia membentuk struktur-struktur. Tempat dibentuknya spora atau tempat melekatnya spora begini. Tempat dibentuk spora. Ya, ada spora myopor, ada conidia gitu ya. Gitu. Semua ini sama-sama spora, tapi disebut sebagai spora aseksual karena dihasilkan dari perkembangbiakan yang aseksual, gitu ya. Jadi begitulah cerita tentang jamur. Nah,
Fakta kedua tentang jamur adalah tentang taksonominya atau cara mengelompokkan jamur. Cara pertama adalah jika teman-teman memperhatikan jamur itu punya spora dan sporanya itu punya flagel atau bulu kecambu atau ekor untuk dia bergerak secara aktif, berarti dia kita kategorikan sebagai Chytridiomycota. Ada sporanya, ada flagelnya bergerak secara aktif. Oh, berarti dia Chytridiomycota. Sederhana. Sederhana. Cek sporanya, oh ternyata sporanya itu tidak mengandung flagel. Udah berarti bukan Chytridiomycota. Tetapi hifanya ini, teman-teman lihat hifanya ini, itu tidak ada sekatnya. No septa. Septa itu sekat. Gak ada sekatnya. Jadi dia nggak punya flagel, tapi hifanya ini nggak punya sekat. Dia masuk ke dalam Zygomycota. Gitu, sederhana ya. Pak, dia sporanya tidak punya flagel, tapi hifanya bersekat. Oh, berarti masuk ke ini, jamur kantong, atau Basidiomycota. Ketika kita lihat sporanya tidak punya flagel, tidak punya. Ada sekat nggak? Ada, oke bukan ini juga. Maka dia masuk ke Ascomycota atau Basidiomycota. Lalu bagaimana bedakannya Pak? Ascomycota atau Basidio? Lihat sporanya. Kalau sporanya dibentuk dalam kantong, sporanya yang hitam ini ya, dibentuk dalam kantong begini, oh berarti dia Ascomycota. Oh enggak dalam kantong Pak, sporanya itu dibentuk di atas gini loh Pak. Berarti dia termasuk dalam Basidiomycota. Oh, jadi lihat sporanya Pak. Ini sporanya spora seksual atau aseksual Pak? Ini spora seksual. Spora seksual. Jadi saya ulangi, cek sporanya, ada flagelnya tidak. Kalau ada masuk ke Chytridiomycota. Kalau tidak ada tapi juga nggak punya sekat, masuk ke Zygomycota. Oh dia punya sekat Pak. Oke lihat spora seksualnya. Ingat ya, yang seksual di dalam kantong dia masuk Ascomycota. Kalau dia tidak dalam kantong, di atas begini, masuk ke Basidiomycota. Jadi sederhana. Tapi beberapa jamur kemudian, karena keterbatasan kita, manusia, kita tidak bisa melihat spora seksualnya. Jadi perkembangbiakannya tadi kan bisa seksual dan aseksual. Nah, ternyata perkembangbiakan yang bisa kita lihat cuma yang aseksual. Yang seksual itu sulit sekali ditemukan. Membutuhkan lingkungan yang khusus sekali, sehingga kita jarang jumpai itu. Jadi nggak bisa kita lihat dong Pak. Dia Asco atau Basidiomycota. Sulit. Karena kita nggak pernah lihat dia dalam bentuk spora seksual. Jadi dia masuk mana dong? Ketika dia nggak punya flagel, tapi juga punya sekat. Ketika mau lihat di sini atau di sini, spora seksualnya nggak bisa kelihatan. Masuk ke mana? Kita masukkan ke Deuteromycota. Jadi uniknya dalam taksonomi jamur, kalau kita nggak bisa masukkan dia ke kelompok-kelompok ini, kita buang dia, dalam tanda kutip dibuang ya, ke dalam kelompok Deuteromycota. Kelompok jamur yang imperfect fungi, jamur tidak sempurna. Yang tidak sempurna sebenarnya kita yang tidak sempurna dalam memahami taksonominya. Jadi kalau dia nggak masuk dalam 4 ini, lempar dia ke Deuteromycota. Tapi sebelum dilempar ke Deuteromycota, jika jamur-jamur tersebut punya asosiasi dengan akar, ya, dia masuk ke Glomeromycota. Oh nggak berasosiasi dengan akar, Pak? Ya udah masuk ke Deuteromycota. Jadi gitu, taksonom jamur itu begitu. Dicek, nggak cocok, ya udah masuk ke Deuteromycota. Nggak cocok di taksonomi yang manapun, masuk ke Deuteromycota. Jadi jamur-jamur yang masuk dalam taksonomi Deuteromycota suatu hari nanti akan dipindah ke Basidiomycota atau ke Ascomycota. Ketika kita sudah bisa menemukan bentuk seksual. Contoh Fusarium. Kalau teman-teman sering dengar Fusarium, itu nama Deuteromycota. Jamur Deuteromycota. Suatu hari ditemukanlah, oh ternyata dia punya bentuk seksual nih. Basidiomycota berarti dia, maka dia dipindah ke Basidiomycota.
Oh, tapi spora seksualnya dalam kantong. Oke, pindah ke Ascomycota. Nah, yang unik lagi faktor nomor 3, ketika dia dipindah ke Ascomycota, dia dibuatkan nama baru atau nama Latin baru. Jadi satu jenis jamur itu bisa punya 2 nama. Ya. Nama pertama itu dulu saat dia masih di Deuteromycota. Ketika sudah diketahui seksualnya ternyata Ascomycota, dia dibuatkan nama baru. Gitu ya. Nama mana yang bisa dipakai, Pak? Dua-duanya bisa dipakai. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Ini contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur. Ini yang mungkin banyak teman-teman dengar. Busuk pangkal batang kelapa sawit, ya. Kelapa sawitnya jadi layu begini. Begitu dilihat di pangkal batangnya, ternyata tumbuh jamur-jamur ini. Ini adalah Ganoderma. Ganoderma ini menyebabkan tanamannya layu lalu mati. Tidak bisa diselamatkan kembali. Contoh lain ini juga sering pasti. Ya, antraknus di cabai. Pernah lihat cabai gini? Saya yakin kalau teman-teman ke dapur aja itu bisa lihat ini. Ya, nggak perlu ke lapangan. Kalau teman-teman yang sering ke lapangan juga lihat ini. Ya, ada cabai, kemudian ada busuk. Busuknya itu melingkar-melingkar begini. Dan membuat cabainya jadi legok tapi ya. Jadi kayak ada cekungan ke bawah gitu. Nah, itu ciri khasnya. Itu disebut sebagai antraknus. Disebabkan oleh Coletotrichum. Ini jamur. Ya, kalau Anda punya satu kantong plastik cabai sehat, masukkan satu cabai ini, nular. Ya, bisa dicoba. Kalau nggak ada kerja di rumah. Berikutnya virus. Ya, virus adalah partikel kecil yang bisa menyebabkan tanaman sakit. Nah, virus itu strukturnya tidak seluler. Strukturnya hanya terdiri dari satu mantel protein. Di luarnya ini mantel protein. Ya, yang menyelimuti materi genetik yang ada di dalam. Jadi virus itu simpel itu. Ada materi genetik ditutup sama protein, sederhana. Gitu aja. Nah, materi genetiknya itu bisa DNA, bisa RNA. Pak, virusnya COVID-19 begitu juga? Iya. Itu terdiri dari protein dan di dalamnya ada materi genetik. Nah, materi genetiknya ini bisa DNA, beberapa virus lain materi genetiknya RNA. Contoh penyakit disebabkan oleh virus. Ini adalah TMV. Penyakit tobacco mosaic virus. Penyakit ini membuat daun tembakau menjadi kuning, fluorosis, menguning gitu ya. Dan menguningnya itu abstrak gitu. Mozaik. Nah, ini disebabkan oleh virus yang namanya virus TMV. Ini virusnya seperti ini. Nah, virus TMV ini cukup stabil. Bahkan pernah dilaporkan ketika tembakau yang bergejala ini kemudian dirajang dijadikan rokok. Nah, apabila rokok itu digunakan gitu ya, digunakan kemudian abunya terbang dan kemudian hinggap ke tembakau sehat, maka tembakonya bisa terinfeksi. Saking dia tahan. Apalagi kalau kita pakai tangan. Jadi ke kebun tembakau gitu ya, oh ini yang dibilang Pak Danar yang tembakau mozaik ya. Pegang-pegang pakai tangan, dibolak-balik, tangannya kena TMV. Kemudian, oh ini yang sehat. Anda pegang yang sehat, Anda usap-usapkan tangan Anda yang tadi memegang tembakau yang sakit, maka tertularlah tembakau yang sehat itu karena tangan Anda. Tidak hanya tangan, juga alat-alat pertanian. Itu perlu diperhatikan. Jadi petani tembakau tuh nggak boleh ngerokok, kalaupun dia sedang menanam tembakau. Ini juga jadi sejarah virus. Ketika virus pertama kali ditemukan, itu ditemukannya di tanaman tembakau, yakni virus TMV ini. Ya. Lainnya ada di padi, itu ada Rhizostonga rhodosis, disebabkan oleh Rhizostonga bacilliform, dan Rhizostonga spherical virus. Jadi ada dua virus yang menyebabkan penyakit tungro pada padi.
Berikutnya nematoda. Nematoda ini masuk ke animalia, tapi kok masuk dalam pembahasan penyakit, Pak? Bukannya hama ya? Ya, nanti kalau mau dibahas di hama lagi nggak apa-apa. Tapi di penyakit kita juga bahas. Ya, kalau di UGM ini masuk kajian hama, di IPB katanya masuk ke kajian penyakit. Di UPN kita pelajari di mana-mana. Ya. Nah, nematoda ini adalah cacing dalengan bentuk mikroskopik yang hidup di tanah. Sederhananya itu bisa disebarkan dengan pergerakan dia di tanah atau menempel di sepatu boot pada alat-alat pertanian atau mengikuti air yang mengalir. Itu katanya ya. Nah, karena dia bentuknya kecil, maka kerusakan yang dibentuknya itu perlahan-lahan. Ada proses hingga tanaman tersebut menjadi bergejala atau sakit. Nah, karena dia mengandung proses itu tadi bertahap, maka kemudian dia dikategorikan juga sebagai tanaman yang sakit. Maka nematodanya dikategorikan sebagai patogen juga. Nah, gitu. Berikutnya adalah tanaman parasitik. Jadi ada tanaman-tanaman yang menjadi penyebab penyakit juga. Jika kemudian tanaman-tanaman itu menyebabkan gejala pada inang. Kenapa ada tanaman yang seperti itu? Karena ada beberapa tanaman yang dia tidak memiliki klorofil. Sehingga dia berubah menjadi tanaman yang parasit terhadap tanaman lain. Dia nggak punya klorofil. Maka satu-satunya cara dia memperoleh nutrisi, fotosintat ya, yang sudah jadi, itu dengan memparasit tanaman yang lain. Gitu ya. Nah, ketika dia memparasit tanaman lain dan menyebabkan gejala atau menyebabkan abnormalitas secara fisiologi pada tanaman itu, maka tanaman yang memparasit tadi dikategorikan sebagai patogen dari kelompok tanaman parasitik. Nah, ada dua tipe. Tipe yang satu disebut hemiparasite. Sebetulnya dia itu punya klorofil, tapi nanti ketika dia sudah tua, sudah dewasa. Sebelum itu, dia nggak punya klorofil, sehingga dia harus tersambung dengan xilem dari tanaman inang. Tersambungnya melalui organ yang namanya ostotrium, yang dibuat oleh tanaman parasit itu. Sehingga dia bisa menyerap nutrisi dari tanaman inang ketika dia belum dewasa. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia memiliki klorofil. Dia tidak butuh melakukan hal itu. Maka dari itu dia dikategorikan sebagai parasit, tapi yang hemiparasit. Sesaat dia parasit, di saat tertentu dia sudah tidak lagi parasit. Tapi ada yang parasit mutlak atau holoparasit. Jadi dia betul-betul tidak membentuk klorofil, maka dia harus terhubung dengan xilem dan bahkan floem dari tanaman inang. Ya. Untuk kemudian menyerap nutrisi. Nah, yang hemiparasite tadi, meskipun dia membentuk klorofil, dia memiliki klorofil ketika dia matang, ya. Tapi dia tidak punya akar yang masuk ke tanah. Lalu dari mana dia memperoleh nutrisi dari tanah? Dia memperolehnya dari xilem. Kemudian dia masak sendiri karena dia punya klorofil. Tapi yang holoparasite, dia bahkan juga terhubung dengan floem. Artinya dia tidak hanya membutuhkan nutrisi dari akar yang diambil dari xilem, tapi karena dia tidak melakukan fotosintesis, dia nggak punya klorofil, dia butuh hasil dari fotosintesis milik tanaman inang. Maka dia akan terhubung dengan floem dan menyerap nutrisi hasil fotosintesis. Ada yang menyerap batang dan ada yang menyerap akar. Nah, ketika proses itu kegiatan parasit ini menyebabkan tanaman inang menjadi sakit atau terganggu secara fisiologi atau tidak normal secara fisiologi, maka tanaman parasit itu dikategorikan sebagai tanaman patogen.
Ini contohnya, ini ada tali putri, teman-teman mungkin pernah lihat ya. Tali putri warnanya kuning, sedang memparasit tanaman besar. Demikian untuk materi patogen.